Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dilimpahkan atau diberikan hidayah serta dikuatkan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi yuhiqqul haqqa wa yubtilul batila walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yauma la yanfa'u malu wala banun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul menyintai yang 5 dan melupakan yang 5. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua kalinya, sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cinta yang 5 dan lupa yang 5. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di era globalisasi perdagangan dunia saat ini, manusia selalu dituntut untuk berkompetisi dan mendapatkan kekayaan materi yang sebanyak-banyaknya demi mempertahankan hidupnya dan mendapatkan kepuasan hidup di dunia. Di antara mereka ada yang bekerja siang malam tanpa mengenal waktu demi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Berbagai cara mereka lakukan demi tercapainya keinginan dan cita-citanya. Namun hadirin sekalian, sadar atau tidak, terkadang cara yang mereka lakukan seringkali bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang-orang yang bekerja siang dan malam dengan tidak mengenal waktu, mengakhiri sholat, bahkan melalaikan dan meninggalkannya. Dan tidak sedikit orang yang telah menuai keberhasilan dan kesuksesan yang lupa dengan enggan mengeluarkan zakat hartanya. Begitukah keadaan orang muslim sekarang ini? Sungguh sangat ironis sekali dengan keadaan umat Islam sekarang ini yang sedemikian buruknya. Pasalnya banyak sekali kaum muslimin sekarang ini yang tertutup hatinya dan menjual keimanan dan ketakwaannya demi sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya para pemimpin sekarang ini yang menyelewengkan jabatannya dengan mengeruk harta benda yang bukan haknya demi anak istrinya. Begitu juga para wanita yang rela mempertontonkan aurat mereka demi karir dan ketenaran. Dan juga sangat banyak sekali orang-orang yang melakukan praktik manipulasi dengan jabatan dan martabatnya di hadapan manusia. Dan itu semua sudah menjadi kecenderungan yang mengasihkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekalian kecintaan terhadap harta benda, sekalipun kecintaan terhadap harta benda, kecintaan terhadap anak istri, kecintaan terhadap jabatan adalah fitrah manusia. Namun kita sebagai umat Islam yang telah menyatakan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak selayaknya dan dilarang untuk menuruti hawa nafsu kita kepada yang demikian itu. Bahkan jika kita menuruti hawa nafsu kita, maka kita telah terjerembab ke dalam jurang kebinasaan
yang nyata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Muqassafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, biarkanlah dunia berada di tangan ahlinya. Barang siapa yang mengambil dunia melebihi kecukupannya, maka dia telah mengambil kebinasaan, sedang mereka tidak merasakannya. Akibat dari menuruti hawa nafsu memang sangat fatal bagi kaum muslimin, dan hal itu adalah ujian yang sangat berat khususnya bagi orang yang tingkat keimanannya masih lemah, sehingga mereka akan menanggalkan keimanan dan ketakwaannya demi kenikmatan sesaat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan akidahnya lantaran terpesona dengan harta dan kegemerlapan dunia. Seandainya kaum muslimin sekarang ini banyak yang rela menjual iman dan ketakwaan karena menuruti hawa nafsu, maka saat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya telah tiba. Sedangkan kita berada dalam masa itu. Pada masa itu umat Islam akan mencintai harta, gemar berbuat maksiat dan dosa, serta bangga dengan istana-istana yang mereka bangun. Namun mereka akan melalaikan perkara akhirat, lupa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Sang Khalik, serta akan melalaikan kematian dan kehidupan di alam kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan wa yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna khaliq wa yuhibbuna dunya wa yansawna taubah yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-kubur. Akan datang pada umatku suatu zaman mereka mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal yang lain, yaitu mereka mencintai dunia tetapi melalaikan akhirat, mereka mencintai harta tetapi melalaikan hisab, mereka mencintai makhluk dan melalaikan Sang Khalik, mereka suka melakukan dosa tetapi melalaikan taubat, mereka mencintai istana tetapi melalaikan kubur. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kelima hal yang sangat dicintai oleh manusia yang sering melalaikan manusia dari 5 hal yang lainnya. Dan sudah seharusnya kita sebagai orang beriman mengintrospeksikan diri kita. Apakah kecintaan kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kecintaan kita kepada harta, kecintaan kepada makhluk, dan kecintaan kepada istana-istana yang megah telah melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika memang demikian, maka marilah kita bersegera untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi pintu taubat masih terbuka lebar bagi kita. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada yang salah kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil Hakim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.